syarat-syarat aksioma atau postulat nanti ada, gitu ya. Yang namanya hadis itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, itu kan ya, Pak Lutfi ya. Sahih itu ada syarat-syaratnya itu, sanad-sanadnya dia pernah bohong atau tidak, yang mengungkapkan kalau pernah bohong, waduh itu bahaya itu, gitu ya, di ilmu hadis kan. Kalau dhaif nggak kuat, ya kan. Terus ada syarat apa lagi? Ternyata begitu. Aksioma, postulat, kebenaran pangkal juga ada syarat dan ketentuannya, begitu ya. Makanya yang aksioma yang kelima Euclid itu dipermasalahan karena menurut ilmuwan-ilmuwan yang lain itu, oh ternyata ini kayaknya tidak masuk nih syarat yang ini, gitu ya. Nanti. Yang kedua apa? Yang kedua, bagaimana dia bisa si statement ini itu harus melalui follow the logically, mengikuti alur logika dengan aturan penalaran tertentu, ya, dengan aturan penalaran tertentu. Jadi Pak Ahmad Saifuddin kalau lagi buktikan itu tidak boleh awang-awang, nggak punya alasan. Ini buktikan, buktinya ini alasannya, waduh, tidak masuk akal, ya, tidak masuk dalam rule of the reasoning. Tidak boleh, itu ya, tidak boleh. Jadi yang namanya approve, yaitu harus melalui follows logically, ya, melalui logika, ya, alur logika dan aturan-aturan penalaran. Jadi ada dua syarat, ya, dalam membangun nanti sistem aksiomatis, gitu ya. Nah, si Euclid dengan monumentalnya itu, kalau tidak salah berapa, 12 jilid atau berapa jilid itu, The Element, ya, The Element itu 12 jilid. Nah, dia menerima tanpa menjustifikasi kurang lebih 46 preposisi, gitu ya, preposisi, yang nantinya ada beberapa preposisi-preposisi yang kontroversi, gitu ya. Yang inilah nanti muncul geometri non Euclid. Nah, ada, kalau Bapak Ibu ada yang punya bukunya The Element, Bu Linda? Itu kalau nggak salah 7 jilid atau berapa itu. Saya pernah dapat bahasanya Yunani ya, nyari yang bahasanya Inggris itu belum. Jadi itu banyak preposisi. Salah satunya begini, sebagian itu lebih kecil daripada keseluruhan. Itu ada preposisi begitu. Bu Nurlela, jadi sebagian itu kurang dari lebih kecil dari keseluruhan. Nah, itu bisa diterima kan? Nanti ada apa lagi? Nah, ada beberapa preposisi-preposisi yang menjadi debatable, dan yang terkenal adalah nanti aksioma yang ke-5 Euclid yang nanti akan menjadi sebuah geometri non Euclid, gitu ya. Nah, untuk tadi ya sistem aksiomatis, aturan, ada yang namanya tadi aksioma, postulat, kebenaran pangkal. Nah, tetapi dalam proses-proses pembahasan suatu konsep itu kan harus didefinisikan, begitu nggih? Menurut itu segitiga adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 3 buah titik. Bangun datar. Bangun datar. Ya. Jadi bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi, gitu ya. Kan itu definisi, gitu ya. Bu Linda, kubus adalah sebuah bangun ruang yang memiliki 6 sisi. 6 buah sisi. Kalau segitiga memiliki 3 buah sisi. Kalau kubus memiliki 6 sisi. Kalau segitiga 6 bangun datar ya. Mempunyai 6 buah sisi kan? Iya, sisi. Sisi. Yang kalau segitiga sisinya bentuknya garis. Ya. Kalau yang kubus kok bentuknya bidang.
Begitu ya? Bidang, ya. Jadi sisi itu apa? Satunya garis, satunya bidang, sama-sama sisi. Nah, jadi sisi itu apa? Apa Pak Mumtaz? What is the side in geometry? Saya ulangi lagi. Segitiga memiliki 3 buah sisi. Sisinya bentuknya garis. Oke. Apa namanya? Kubus memiliki 6 buah sisi. Sisinya bentuknya bidang. Satunya bentuknya garis, satunya bentuknya bidang. Kok namanya sama-sama sisi? So, rusuk kali ya. The side in geometry. Apa itu sisi? Rusuk. Hah? Garis. Ayo. Rusuk. Apa Mumtaz? Ayo lo. Itulah ruas garis dan ruas bidang. Silahkan diisi di kolom chat coba. Saya pengen tahu nih. Silahkan diisi di kolom chat. What is the side on geometry? Oke, coba saya cek nih. Oke, saya cek. Oh, belum ada yang isi coba. Sisi itu apa? Satunya bentuknya garis, satunya bentuknya bidang. Loh, biasanya ya Pak Joko, yang namanya entitas itu ya satu bentuknya gitu kan. Sisi itu ini Pak, garis yang membentuk bangunan tersebut. Garis yang membentuk bangunan tersebut. Sedangkan kalau bangun ruang, sisi itu merupakan bidang yang membentuk permukaan bangun ruang. Nah, bidang yang membentuk bangun ruang. Oke. Jadi garis yang membentuk, tadi kan saya punya segitiga ya. Iya, kalau segitiga kan bangun datar. Sisi itu merupakan garis yang membentuk bangunan tersebut. Sedangkan untuk 3D bangun ruang, sisi itu merupakan bidang yang membentuk permukaan bangun ruang. Oke, satunya garis, satunya bidang ya. Ya. Itu yang saya tanyakan sebetulnya. Kenapa kok satunya garis, satunya bidang, kok namanya sama-sama sisi? Itu yang saya tanyakan kan. Biasanya kan kalau beda itu namanya beda kan. Orang Bu Nur Lelatul dengan Bu Hernayati kan beda namanya. Ya mungkin kalau sama mungkin kebenaran aja itu kan gitu ya. Nah, satunya bentuknya sisinya garis, satunya kan bidang ini. Ya. Anggap saja ini bidang lah. Tapi ini sama-sama namanya sisi kan. Side. Itu ya, sisi. Nah, jadi makna filosofi sisi itu apa sih sebetulnya kan begitu ya? Nah, sebetulnya sisi itu adalah sesuatu yang membatasi sebuah benda dengan alam sekitarnya, gitu ya? Nah, dengan alam sekitarnya. Jadi kalau pulpen, sisinya yang mana ya? Yang membatasi dia. Ini nih, yang ini sisi, semuanya sisi. Nah, segitiga nih alam sekitar kan di sini yang membatasi segitiga ini dengan alam sekitar ya. Bentuknya garis. Yang membatasi kubus dengan alam sekitarnya ya apa bentuknya bidang. Kalau mouse ya yang membatasi, nah begitu ya, yang membatasi. Jadi begitu ya, yang membatasi. Nah, ini yang saya tanyakan lagi nih selanjutnya. Pak Joko. Ya, Prof. Coba tunjuk Pak Joko itu yang mana? Coba tunjuk. Pak Joko itu mana sih Pak Joko? Nah, coba. Saya. Nah, Pak Joko yang mana? Coba tunjuk aja, tunjuk. Itu kan telinganya Pak Joko kan, pipinya Pak Joko namanya. Itu bukan Pak Joko, tapi pipinya Pak Joko. Nah, gitu kan. Nah, coba tunjuk lagi. Yang mana lagi? Nah, Pak Joko itu yang mana? Tunjuk. Rambut. Nah, ini kayak pertanyaan filsafat ya, Pak. Ya kan ilmu kan dari situ. Nanti kita lihat nanti membahas tentang titik Andiventum nanti kita lihat ya. Oke, ya. Coba kira-kira kalau Pak Joko nunjuk tangan itu tangannya Pak Joko, bukan Pak Joko. Nah, begitu kan? Jadi setiap bagian tubuh Pak Joko itu ada namanya. Terus, where is Mr. Joko? Nah, di mana Pak Joko itu? Ada apa nggak sih Pak Joko sebetulnya, Pak Joko? Ada pasti, Prof. Makanya kita itu sebetulnya kan tidak ada. Kita semua itu sebenarnya
kita itu sebetulnya tidak ada, tapi diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Dan yang ada sebelum kata tidak ada itu ada, sudah ada. Jadi yang ada itu hanyalah yang ada. Jadi sebetulnya yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kata ada itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu udah ada. Itu ya. Makanya yang namanya Pak Joko itu hanya sebuah entitas yang kita sebut dengan undefined term. Kalau dalam geometri itu contohnya titik. Titik itu bendanya kayak apa sih Pak Joko, bisa nunjuk nggak titik kayak itu ya? Tidak, Prof. Pak, ini titik di sini Pak, titik. Titik itu ini Pak, titik. Ini titik kok ada ukurannya itu. Kalau saya ada ukurannya, berarti kalau ada ukurannya berarti panjang dong. Kalau panjang garis dong. Kan gitu kan? Terus ada yang mendefinisikan garis adalah bangun geometri, bidang bangun geometri yang memiliki ukuran panjang, memiliki ukuran lebar. Katanya begitu. Nanti kalau garis yang memiliki ukuran panjang tapi dia tidak memiliki ukuran lebar. Kalau titik, bangun geometri yang tidak memiliki ukuran panjang dan ukuran lebar. Coba bendanya mana? Titik itu ada, tapi kita tidak bisa menunjukkan. Sama Pak Joko Dwi Prasetyo itu ada, menurut Bu Linda itu ada, orangnya ada tuh di layar tuh. Tapi kalau Bu Linda suruh nunjukkan mana Pak Joko, wah nggak bisa itu. Artinya entitas secara keseluruhan. Nah, sama kayak titik, geometri tanpa titik itu nggak ada geometri itu. Tapi kalau kita suruh menunjukkan titik mana, tidak ada. Makanya muncullah istilah-istilah yang namanya undefined term. Ya, Allah, yang itu Tuhan. Tuhan itu Esa. Allah itu kayak apa? Allah itu kan maujud tuh, Pak Mumtaz. Wujudnya aja kan Allah maujud kan katanya. Sifat Allah itu kan maujud. Tapi wujudnya kayak apa? Kita wallahu alam. So, kita tidak ada tahu apakah wujudnya kayak Pak Joko, kayak Pak Mumtaz. Wah, itu pasti berbeda. Berbeda dengan makhluknya. Kan gitu ya, titik. Jadi titik di sini kayak tadi nama tadi ada, tapi itu sebuah entitas. Ya. Kalau saya dekati itu titik itu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gitu ya. Jadi sebuah titik itu diibaratkan kayak zarah. Sekecil apapun kebaikan, nah sekecil apapun tuh ukurannya berapa Bu Nurlela tuh? Kan kita tidak tahu. Yang penting ada kan, sekecil apapun. Gitu ya. Kebaikan pasti ada balasannya, begitu pula sekecil apapun keburukan ada balasan. Titik juga begitu. Ya. Makanya orang bilang bahwasannya garis itu kalau bangun datar tuh dimensi berapa? Mbak Nia Askia, Bunia? Kalau geometri datar itu di dimensi berapa? Dimensi 2. Dimensi 2. Nanti kalau ruang itu dimensi 3. 3, itu ya. Nah, kalau garis berarti dimensi 2 ya. Garis. Dimensi berapa? Kalau bidang kan dimensi 2, kalau garis dimensi 2. Orang bilang dimensi 1 kan katanya kan. Nah, berarti kalau titik dimensinya berapa? Kan gitu ya. Apakah dimensi 0? Gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat, kita amati ya Bapak Ibu ya, di bidang ada titik nggak? Ada. Nah, ada garis nggak di bidang? Ada. Di garis ada bidang nggak? Enggak. Ada titik nggak? Ada ya? Ada. Nanti di ruang garis ada nggak? Ada. Titik ada nggak? Ada. Nah, bidang ada nggak di ruang? Ada. Oh begitu. Jadi semakin tinggi dimensi, gitu ya, itu akan menaungi dimensi-dimensi di bawahnya.
Gitu ya. Jadi semakin tinggi dimensi akan menaungi di bawah. Ya, jadi tapi semakin kecil dimensi itu tidak akan nyampe itu ya, dimensi di atasnya. Nah manusia itu sebetulnya kan hanya sampai dimensi 3 ya. Yang kita lihat tuh bentukan-bentukan kan dimensi 3 kan. Makanya kalau malaikat Israel bisa mencabut nyawa setiap hari itu beribuan ya, karena dimensinya lebih tinggi. Ada malaikat menyerupai manusia, bisa kan? Ya, jin menyerupai manusia, bisa? Bisa. Tapi manusia menyerupai jin bisa nggak masuk ke dalam alam sana? Begitu ya, karena dimensinya beda. Kecuali nanti kayak peristiwa Isra Mi'raj kan, artinya apa? Nabi Muhammad masuk di dalam dimensi yang berbeda. Jadi semakin tinggi dimensi itu maka dia ke alam semesta gitu ya, itu semakin semacam tidak terlihat, tidak terbatas, gitu ya. Pertanyaannya, Bang Mumtaz, kalau Tuhan itu berdimensi atau tidak, Bang Mumtaz? Kan dimensi itu kalau di analisis real kan apa? R pangkat N gitu ya. Dimensinya pangkat N. Kalau kita kan cuma sampai pada R pangkat 3 ya. Di ruang 3. Ini di ruang N. Apakah Tuhan berdimensi, Pak Mumtaz? Enggak ada, cuma kita nggak tahu Pak dia ada dimensi yang mana Pak. Tuh. Artinya apa? Kalau R pangkat N itu kan pasti terbatas sampai N ya? Oh iya, terbatas sampai N Pak, betul. Artinya sifat Tuhan itu kan berbeda dengan makhluk ciptaannya gitu ya. R pangkat N itu terbatas sampai N nih Pak. Ya. N-nya berapa monggo, mau N-nya 1000 ya monggo begitu ya. Tapi N pasti ada batasnya. Sama kayak kiamat kan Pak ya. Kiamat itu ada, tapi kapan waktunya ya wallahu alam bisawab gitu ya. Nah, terbatas. Sedangkan Tuhan itu tidak terbatas dan seterusnya. Baik, saya kembali ke sini. Nah, ada yang namanya undefined term. Ya, definisi. Ada sesuatu yang bisa didefinisikan. Ya di sini right angle. Ya. Sudut 90 derajat gitu ya. Definisikan sebagai right angle. Jadi kalau ada sudut yang besarnya 90 derajat definisikan right angle. Nah, ini makanya saya mau tanya nih. Mumpung definisi. Ini pertemuan pertama pokoknya nanya mulu karena ini geometri Euclid kan Bapak Ibu sudah belajar kan. Nah, Bapak Ibu. Tadi ngomongin sudut ya, right angle. Sudut. Anggap saja ini sudut ya. Sudut A begitulah. B C. Sudut itu yang mana? Ini pilihan pertama. 1. Ini pilihan yang kedua. Ini pilihan yang ketiga. Sudut itu yang mana, Bapak Ibu? Coba, 1, yang B. 2, yang B. Bener itu yang B. Oke. Nah, yang B ya. Setuju semuanya? Ada yang B, Bu Linda? Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Oke. Yang ketiga. Jadi Pak. Yang ketiga itu titik sudut kan? Nah, Pak yang Joko ketiga B. Nah, oke. Ada yang milih lagi? Bu Hermayanti? Pokoknya area yang dibatasi CB dan BA Prof? Area yang dibatasi CB dan BA. Ya, Tunjuk itu. saja 1, 2 atau 3. Berarti semuanya, Ya, Prof. 1, 2, 3 semuanya sampai ke Semuanya atas. sampai sana, ke Prof. atas. Sampai ke atas mana? Area ya. Jadi tadi Pak? Area, yang dibatasi. iya. Iya. Berarti area saya batasi sini. Begitu. Iya begitu, Prof. Oh, ada pilihan lagi nomor 4 berarti. 4. Nah, oke. Ya, ada pilihan lagi nomor 4. Oke. Ada lagi? Definisinya kan ketika dua garis bertemu di one point ya Pak, 1 titik ya. Iya. Ya. Itu pengertiannya sih. Tapi kalau di mananya bingung intinya. Nah, itu dia. Bingung kan? Bingung pegangan. Nah, inilah nanti yang tugas Bapak Ibu kalau riset itu riset yang beginian itu. Ya.
bingung. Jadi semakin sederhana suatu konsep itu kok semakin bingung ya kita bahas. Nah, gitu ya. Padahal Bu Hermayanti itu sudah tahu definisinya kan. Kalau ada dua buah garis katanya bertemu maka membentuk sudut ya. Itu ya. Padahal sudah tahu definisinya, tapi untuk menunjukkan juga masih mang-mang gitu ya. Oke. Nah, oke. Coba kita analisis satu-satu. Kalau yang nomor 1 namanya apa? Yang nomor 1 ini. 1 itu yang apa ya namanya? Ayo, namanya apa? Hmm, Jadi kalau garis ada sudut, busur. Garis busur ya. nah, ya. Ini kan ya. Ya. Nah, nomor 1 ini namanya besar sudut. Mangapnya begini, mangap ya. Nah, besar sudut. Jadi yang ini 90 derajat, ini 30 derajat. Itu namanya besar sudut. Jadi sudut itu tidak memiliki ukuran gitu, Bapak Ibu nggih. Yang memiliki ukuran derajat itu adalah besar sudutnya. Mangapnya sudut itu. Jadi kalau sudut A sama dengan 90 derajat ini kurang tepat ini. Karena sudut A itu tidak memiliki ukuran. Yang memiliki ukuran adalah besar sudut A sama dengan 90 derajat. Ada N-nya di depannya tuh. Nah, pernah apa namanya? Ada buku terus ada nulis N sudut gitu ya. Ya. Nah, itu yang benar itu. Saya belum pernah Makanya melihat besar sudut. Tapi biasanya kita mau terjang aja sudut A sama dengan 90 derajat. Padahal sudut A itu tidak ada ukurannya. Gitu ya. Nah, yang ada ukurannya besar sudut. Nah, ini mangapnya itu. Nah. Oke, yang kedua. Arsir ini. Namanya apa? Namanya pojok. Pojok itu adalah area di sekitar sudut. Nah, pojok. Kalau main kemarin kalah ya, Indonesia 5-1. Itu ya. Kalau lapangan bola kan begini ya. Nah, lapangan bola kan begini kan. Ini terus kalau saya mau mendapat tendangan, namanya tendangan apa nih? Bolanya ditaruh di sini. Sudut. Tendangan Sudut. Nah, tuh istilah di Indonesia tuh kadang-kadang begitu. Tendangan pojok harusnya namanya corner kick. Oh, Corner kick. corner. Corner kick itu Pojok. Pilu kotil Indonesia itu harusnya tendangan pojok. Ya kalau tendangan sudut tuh angle kick kan angle kick harusnya begitu. Di Indonesia tuh begitu ya. Nah, ya. This is mistorotun. Nyampe sini penggaris. Padahal mistar itu alat ukur, penggaris itu alat membuat garis. Kan begitu ya? Ah, gitu. Ya itu perlu kita ini. Jadi ini adalah corner. Makanya kalau ada pemain sepak bola dapat corner kick, itu bolanya kan ditaruhnya di sini. Di sini boleh nggak? Nggak boleh. Di sini boleh nggak? Ya di sini, di area di sekitar sudut. Makanya kalau ada orang mocok nih Pak Mumtaz, itu pasti di sini nih. Nggak ada mocok tuh di tengah, itu nggak ada. Mocok itu pasti ya di kisaran-kisaran sini kan. Oh dia lagi mocok tuh. Nah, itu namanya pojok. Area di sekitar sudut. Oke. Jadi sudut yang mana? Sudut itu yang mana? Betul itu Bu siapa tadi Herma? Nah, sudut itu tuh ada. Tipe yang nomor 3. Nah, ketika ada Gabungan dua dua. sinar, Yang mempunyai titik pangkal bersekutu. nah, dua buah sinar yang berasal dari titik yang sama. Jadi sudut ABC itu didefinisikan adalah gabungan antara sinar BA digabung dengan sinar BBC. Ini sudut. Jadi ini nih. Saya tebelin ya. Sudut itu ini. Yang tebel ini adalah sudut. Punya ukuran nggak Pak Joko? Nggak ada ukurannya. Nah, ini sudut nih. Yang saya tebelin itu adalah sudut. Itu ya. Ukurannya berapa? 30 derajat. Ini adalah besar sudutnya. Itu ya. Pertemuannya apa namanya? Titik sudut. Itu ya. Nah, hal-hal kecil kayak gitu harus didefinisikan. Gitu ya.
Oke, kita sampai jam berapa nggih, Bu Nur Lailatul? Harusnya sampai 14.30, Prof, 1,5 jam. Oh, jam. 14. Oh, 14.30. Berarti sebentar lagi dong. Aduh. Kan kita masuk Karena jam saya masih banyak pertanyaan untuk buat Kita jam masuk mas jam kan mas Sampai jam setengah 3. setengah 2 sampai jam 3 Iya, kayaknya. sampai jam 3. Berarti Sampai sampai jam jam 3. 3. Tadi 13.30 Oh ya, ya, Mas Prof, lupa. sampai tiga kan, alhamdulillah, jadi lumayan ya. Masih ada setengah jam. Baik, kita kembali ke mana tadi? Nah ini Greenberg. Oke ya, tadi ya. Jadi menggunakan apa namanya circular reasoning. Ada penalaran yang berkelanjutan, ada sirkulasi penalaran kalau mendefinisikan itu ya, masuk akal dan seterusnya. Nanti definisi inilah yang nanti munculnya teorema dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini ada syarat Bapak Ibu. Ada mutual understanding of the meaning. Ya. Mutual understanding itu ada pemahaman yang sama, mutual ya. Yang sama-sama ya, sama-sama menguntungkan gitu ya. Jadi kalau saya dengan Bu Linda sedang bercakap-cakap, untuk Bu Linda paham kata-kata saya juga paham kata-kata Bu Linda, itu namanya mutual understanding. Itu ya. Saya ngomong kemana, Pak Mumtaz kemana, itu nggak mutual understanding, itu namanya nggak nyambung begitu ya. Nah, ada mutual understanding terhadap apa? Meaning of the word and symbol ya, di dalam diskursus, di dalam perkuliahan itu. Jadi tidak boleh ada persepsi yang Berbeda. ya, kayak tadi tuh saya ngomong sudut persepsi Bapak Ibu, itu tuh yang nomor 2, itu yang nomor sekian, ini nomor sekian. Nah, itu namanya belum ada mutual understanding ya. Nah, makanya biasanya simbol, kata-kata itu didefinisikan supaya ada pernyamaan persepsi. Sama itu kayak himpunan kosong. Jadi himpunan adalah kumpulan dari objek-objek, kumpulan dari elemen-elemen. Tapi muncul himpunan kosong. Himpunan itu kumpulan elemen, himpunan kosong nggak ada elemennya, disebut himpunan. Nah, itu kan kayak ada apa itu? Semacam perbenturan mana. Tapi kalau tidak ada himpunan kosong, itu tidak akan ada apa namanya teori himpunan itu, ilmu tentang teori himpunan kalau tidak ada himpunan kosong, gitu ya. Nah, di geometri juga sama. Nah, apa saja? Nah, di sini kita lihat nih, ini menarik nih. Euclid mendefinisikan ya semua terminologi geometri. Dia mendefinisikan straight line, gitu ya. Straight line itu tadi, line itu garis lurus. Ya. Jadi ketika ada apa ini, that which lies evenly with the point on itself. Jadi ada beberapa poin yang ada di situ, begitu ya. Nah, ini banyak mendefinisikan dan seterusnya definisi ada poin. Nah, terus poin itu didefinisikan sebagai apa? That which has no part. Poin adalah sesuatu yang tidak memiliki bagian. Ya. Nah, dan seterusnya. Sehingga ini muncul tadi ya, not very informatif ya, dan seterusnya. Ada perdebatan-perdebatan. Garis dan seterusnya muncullah dalam geometri Euclidean, mendefinisikan ada beberapa teorema gitu ya, basis for teorema sini yang kita sebut dengan five undefined geometric term. Ada 5 undefined geometric term. Yang pertama adalah titik. Tadi ya, titik itu apa? Oh, definisikan tadi, sesuatu that which has no part, sesuatu yang tidak memiliki bagian. Aduh, sesuatu yang tidak memiliki bagian. Itu apa? Orang atom aja adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, ada bagiannya. Atau atom modern, bahwa apa? Atom itu terdiri dari neutron, elektron, ada inti atom, ada bagiannya. Ini sesuatu yang tidak ada bagiannya, tapi itu ada. Nah, kan susah itu definisikannya. Nah, itu poin. Terus garis, ya, itu undefined term juga. Terus lie on itu terletak pada. Unique
garis L, ada titik P. P itu artinya maknanya apa? Lie on, terletak pada garis L. Titik P ini unik, hanya ada satu titik P pada L yang di sini. Kalau yang di yang lain pasti titik yang lain, titik Q. Kalau di yang lain lagi pasti bukan titik P juga, tapi titik R. Titik Q hanya ada di satu di sini. Q itu tidak mungkin nanti di sini ada lagi, di sini ada lagi. Nah, inilah nanti yang kita sebut dengan geometri aksioma Pit-Winish. Ya, nanti yang akan kita pelajari. Kalau kita meletakkan suatu titik, ya. Nah, di sini 2 point lie on unique line. Itu ya, ketika ada dua titik terletak pada satu garis. Sama kayak tadi lah, ada dua titik maka hanya ada satu garis. Terus ada yang istilahnya between. Coba mulailah tuh. Apa? Di antara adalah, ayo definisikan. Di antara adalah, Di antara dua buah titik itu masih ada unsur yang lain. Ini di antara. Artinya di antara itu apa maknanya gitu ya. Kalau ketika ada dua buah titik maka di antaranya ada satu titik. Itu cuma menggambarkan saja, belum memaknai di antara. Gitu ya. Makanya between itu adalah undefined term. Kalau ada titik C, ada titik A, ada titik B, oh ternyata di sini nih titik C. Ini mananya C itu di antara A dan B. Tapi di antara sendiri itu apa definisinya? Wah, Allah a'lam bishawab kan. Gitu kan. Nah, lie on juga sama. Ini saya meletakkan titik P, meletakkan titik S di sini. Nah, saya meletakkan titik S di situ, itu istilahnya adalah lie on. What is lie on? Kita bisa aja mempraktekkan kan, lie on itu kalau begini. Makanya ada ungkapan begini, Pak Joko. Kalau mau menafsirkan sesuatu tuh lebih bagus pakai bahasa Jawa, karena pakai bahasa Jawa itu sangat kaya, gitu ya. Nasi cuma satu namanya upa po. Nasi yang banyak namanya nasi yang kering belum dimasak namanya beras, gitu ya. Beras yang kecil-kecil namanya menir. Oh, kalau di bahasa Indonesia namanya apa tuh? Menir. Beras yang kecil-kecil namanya apa itu, Pak Joko? Nggak ada kan? Makanya bagus menafsirkan sesuatu itu bagus menggunakan bahasa Jawa. Ya. Orang jatuh kepalanya duluan namanya nyungsep, nusuk, gitu ya. Kalau kepalanya duluan ke belakang namanya beda lagi, gitu ya. Nah, jadi menafsirkan itu beda-beda. Jadi semakin ragam kaya bahasa itu nanti akan menafsirkannya itu lebih klop, begitu ya, Bu Ella ya, lebih klop. Tapi kalau bahasa Indonesia, kenapa bahasa Indonesia? Katanya bahasa Indonesia paling mudah dipahami ya, Bu Ella ya. Ya karena itu semuanya itu umum, begitu ya, mudah dipahami. Tafsir. Jadi lie on. Jadi lie on itu kalau ada saya taruh di sini namanya saya lie on. Nanti ada collinear dan seterusnya. Begitu ya. Jadi ada 5 yang disebut dengan termasuk dengan kongruen. Kongruen itu kalau ada dua benda, ya ini kan begitu. Kalau ada dua buah benda, bentuknya sama, ukurannya sama, unsur-unsurnya sama, maka dua benda itu saling kongruen. Nah, itu ya. Jadi kongruen itu apa? Ya kayak gitu Pak. Ya bukan itu akibatnya itu, gitu ya. Nah, undefined term. Jadi kalau ada dua benda, ukurannya sama, bentuknya sama, unsurnya sama, maka kita sebut dengan kongruen. Gitu ya. Nah, lie on kongruen. Nah, di sini dibahas satu persatu kan. Nah, lie on itu ada istilahnya P is incident with L. Artinya berinsiden itu apa ya? Berkejadiannya. Ya maksudnya ada kontak ya antara titik P dengan L gitu ya. Ada istilahnya nanti collinear gitu ya. Collinear dan non collinear gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu.
masuk ke ini yang pertama. Nah, first postulat tadi ya. Sebelum ke situ ini dibahas nih tadi. Ada tadi terkait tentang apa namanya? Atau saya tulis saya di sini. Nah, jadi ada lie on. Nah, contoh untuk misalkan, nah kalau gini, sudut ABC itu harusnya adalah kongruen dengan sudut PQR. Nah, bentuknya sama, nanti ukurannya sama. Yang ini kongruen. Tapi kalau N sudut ABC itu sama dengan N sudut PQR. Ukurannya sama, gitu ya. Nah, ukurannya sama. Baik, ya ini kongruen tadi ya, lie on tadi. Jadi kalau saya punya garis L, ada titik P, maka P itu adalah kolinier terhadap garis L. Kolinier. Terletak pada garis L. Tapi kalau ada garis L, saya taruh Q di sini, maka Q ini non-kolinier. Tidak lie on garis L. Tapi pasti lie on pada garis yang lain. Garis apa? Anggap saja ini garis yang lain. Garis N misalkan. Gitu ya. Setiap titik itu pasti terletak pada sebuah garis. Gitu ya, terletak pada sebuah itu lie on, garis dan seterusnya. Oke. Nah, baru kita masuk kepada fourth postulat. Nah, first four postulat Euclid. Postulat yang pertama Euclid berbunyi apa? For every point P and for every point Q not equal, tidak sama. Jadi kalau ada setiap titik P dan setiap titik Q yang tidak sama, ya, maka apa? Ya, Q not equal P, there exists a unique line. Maka ada satu garis yang unik, ya, namanya garis L melalui P dan gitu ya. Atau dengan kata lain, hanya ada satu garis yang melalui dua buah titik yang tidak sama. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada titik A, ada titik B, gitu ya, maka ini adalah gitu ya, hanya ada satu garis. Bisa dikonstruksi satu garis L. Hanya ada satu-satunya itu, satu garis L. Tidak ada garis yang lain yang melalui A dan B. Gitu ya. Itu postulat yang pertama, Pak. Buktikan. Nah, itu tadi dibilang tadi aturan yang awal. Kita harus menyepakati sesuatu yang tidak boleh dibantah. Yang kita sebut dengan postulat atau aksioma. Kita harus menerima itu ya. Ya, tanpa justifikasi, without justification. Itu ya, tanpa justifikasi lah. Ya, istilahnya ini kebenaran pangkal. Itu yang pertama ya. Berarti kalau ada dua buah titik yang berbeda nih mananya. Ya. Kalau ada tiga buah titik yang non koliner, titik C di sini, berarti kita bisa konstruksi berapa garis? Konstruksi 3 buah garis. Jadi jangan bayangkan sebuah garis itu kalau ada titik A, titik B, itu bermacam-macam garis. Garis yang pertama, garis yang kedua, nanti garis yang ketiga lagi ke sini, garis yang itu bukan itu. Definisi garis adalah straight line. Itu ya. Dua buah garis. Itu yang pertama ya Bapak Ibu, apa? Yang pertama tadi, ketika ada dua buah titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis. Dia ada unique line. Jadi postulat ini biasanya mengekspresikan, ya diekspresikan dengan kata-kata yang lain nih. 2 point determine a unique line. Dua titik mengkonstruksi atau mendefinisikan gitu ya, sebuah garis. Begitu ya. Nah, sekarang garis. Ya. Tadi kan garis nih Bapak Ibu. Ya, jadi
dua buah titik bisa ditarik garis L, anggap saja ini titiknya ya, A, B, ini garis L. Nah, menghubung dengan yang kedua, akhirnya didefinisikan Bapak Ibu dari postulat Euclid, akhirnya didefinisikan ada yang namanya segmen garis. Ya, ada yang namanya segmen garis. What is the segment garis? Segmen garis. The segment AB. Jadi sebuah segmen AB itu adalah apa? Himpunan, ya, yang dibatasi oleh apa? Titik A dan titik B. Ya, untuk semua titik terletak pada garis AB. Jadi kalau saya punya garis AB, terus saya batasi titik A dan titik B, ini himpunan titik-titik itu yang terletak di situ. Ini namanya nanti segmen A. Itu garis yang dibatasi oleh dua buah titik A dan B. Itu namanya adalah segmen garis. Itu ya. Namanya Atau segmen. bisa disebut ruas garis juga ya, Prof? Ya, boleh ruas garis. Ya. Ada endpointnya nih, ada endpointnya. A dan B disebut endpoint. Titik akhir. Makanya nanti kalau belajar analisis real enggak? Pak Joko sudah belajar analisis real? Sudah Prof, waktu S1. Saya S1 dulu, tapi lupa, Prof. Tapi lupa. di S2 ada mata kuliahnya kan? Belum, dapet. masih aljabar abstrak. Kan ada neighborhood, persekitaran. Gitu ya. Persekitaran. Begini kan? A dan B itu adalah batas atas terkecil. A itu adalah batas bawah terbesar. Itu kan ya? Istilahnya begitu. Nanti ada batas. Apakah A, B termasuk ke dalam persekitaran? Apakah A masuk ke dalam persekitaran? Nah, itu bergantung nanti batasan-batasan yang ada. Ya. Bentuk geometrinya adalah namanya segmen garis atau juga ruas garis. Biasanya disimbolkan dengan AB, ada stripnya di atas. Gitu ya. Atau ditulis saja segmen AB. Cuman kita biasanya langsung saja nulis AB. Itu ya. AB sama dengan 3 cm. Itu ya. Harusnya ada. Dan yang namanya ini yang namanya garis nih. Nah, garis. Makanya namanya garis itu, simbol ini, Bapak Ibu, itu akan hubungannya dengan apa? Postulat yang kedua. Untuk setiap segmen garis dan setiap segmen dia langsung mendefinisikannya langsung. Atau untuk setiap segmen garis itu ada titik yang lain pada garis tersebut di antara garis tersebut, sehingga apa? Titik itu di antara garis yang ada. Atau gini, bahasa ininya, garis itu bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya. Ini bisa diperpanjang lagi ke sana gitu. Gitu ya. Kalau menurut definisi ini, kalau ada saya punya segmen AB dan segmen CD, maka saya bisa menentukan titik E pada garis ini, perpanjangan ini, sehingga panjangnya ini sama. Gitu ya, panjangnya sama. Gitu ya. Ini saya punya AB. Saya punya apa nih? AB, CD. Di mana CD lebih dari AB. Itu ya. Ketika CD lebih dari AB, maka saya bisa taruh titik pada CD di mana saja sehingga apa? Taruh AB berada di CD gitu ya. Sehingga ini panjangnya sama. Itu ya. Ya, panjangnya sama. Atau sebaliknya, saya punya AB tadi dan saya punya CD, maka AB ini bisa saya perpanjang sampai E sehingga CD itu sama dengan BE ya. Gitu ya. Nah, itu postulat yang kedua. Gitu ya.
Postulat yang kedua. Jadi garis itu bisa saya tambahkan ke sana sepanjang-panjangnya. Oke, paham sampai sini dua postulat ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Pak Lutfi, Anip? Nah, gampang ya, masih gampang ya. Oke, masih gampang. Baik. Itu adalah postulat yang kedua. Bahwa garis itu bisa ditarik sepanjang-panjangnya. Jadi apa? Postulat ini biasanya diekspresikan secara informal dengan kata-kata apa? Any segment can be extended. Dapat diperluas. Gitu ya. Sebuah segmen garis itu dapat diperluas, ya. Kongruen dengan apa? BE. Jadi tadi ya, ada segmen AB bisa saya perpanjang itu menjadi BE atau saya perpanjang menjadi apa? AF gitu ya. Panjang. Gitu ya. Nah, jadi postulat ini sehingga muncul definisi. Nah, dari postulat yang ini muncul definisi. Ketika diberikan dua titik A dan B, maka semua titik P itu ya pada segmen OP itu kongruen dengan segmen OA yang disebut dengan circle. Nah, circle. Jadi kalau saya punya dua buah titik, gitu ya. Kalau saya punya dua buah titik, tuh. Kalau saya punya dua buah titik nih, titik O dan titik P, ya, dia ada jarak kan ya, ada radius kan. Ini saya tarik lagi sepanjang sama nih, tarik lagi, ya panjangnya sama, ini tarik sana, panjangnya sama. Nanti disebut dengan lingkaran. Maka ini akan berhubungan dengan aksioma yang ketiga. Nah, untuk setiap titik dan setiap poin yang tidak sama maka akan eksis, maka akan ada sebuah lingkaran dengan pusatnya O, jari-jarinya adalah OA. Gitu ya. Jadi ini postulat yang ketiga. Jadi postulat 1, postulat 2, postulat 1 tentang bagaimana mengkonstruksi garis dari dua buah titik, postulat 2 bagaimana mendefinisikan bahwa garis itu bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya, gitu ya. Postulat yang ketiga itu konstruksi yang namanya lingkaran. Gitu ya. Ada yang namanya jari-jari, ada yang namanya titik pusat. Nah, saya ada pertanyaan tentang lingkaran, nggak tahu nih. Ada yang tahu nggak jawabannya nih? Bapak Ibu pernah membuat lingkaran? Pernah membuat lingkaran, Bapak Ibu? Pernah. Nah, Kalau membuat lingkaran menggunakan apa, Bapak Ibu? Jangka. Jangka ya, menggunakan jangka. Tapi Pak Joko kadang-kadang bikin lingkaran pakai ini nih, pakai koin ini. Pak Joko. Koin gitu kan? Pak Joko kadang-kadang bikin lingkaran tuh pakai koin, anggap aja ini lingkaran dia. Terus tahu nih pusatnya di sini nih O. Kira-kira tepat nggak itu pusatnya di situ, Pak Joko? Kalau pakai koin? tidak. Hah? Tidak. Tidak tepat ya? Tidak. Nah, pertanyaannya, di manakah letak titik O yang tepat ketika kita menggambar menggunakan koin? Atau bagaimana caranya saya meletakkan titik pusat pada lingkaran yang dibuat oleh O dengan menggunakan koin? Kalau pakai jangka mau udah tepat kan? Jangka titik pusatnya dulu baru diputar kan? Sekarang bagaimana caranya menentukan titik pusat lingkaran dengan tepat ketika saya menggambar lingkaran dengan menggunakan sebuah koin? Membuat garis. Dua diameter yang berbeda, lalu ngambil titik potong tengah-tengahnya. Monggo, silakan dipikirkan. Kalau bisa di-share coba. Kalau ada yang bisa gambar begini di-share. Buat pakai garis itu. Garis tegak lurus, dua buah garis tegak lurus. Monggo, dicoret-coret di itu tuh, di share screen coba.
saya membuat lingkaran pakai koin, tapi titiknya di mana nih pusatnya? Gitu ya. Coba. Yang bisa jawab bisa boleh pulang. Yang bisa jawab boleh pulang. Nah, Ini Pak, perpotongan dua perpendicular bisector. Jadi kalau diambil 3 titik sembarang. Coba sambil coret-coret. Saya nggak bawa itu Pak, nggak bawa pen. Oke, kalau itu saya bantu coret-coret. Ya, jadi ambil 3 titik sembarang dari lingkaran. Ambil apa? 3 titik sembarang Oke. dari sebuah lingkaran. Contoh titiknya A, B, C. Ya, misalkan ini lingkarannya ya, ini anggap saja ini lingkaran ya, ini lingkaran. Ya. Terus ambil 3 buah titik Ambil. sembarang Ya, di lingkar di circumference lingkarannya. 3 titik sembarang di mana ini posisinya? Di keliling lingkaran Pak. Di lingkaran, anggap saja Di di sini kelilingnya. A, sini B, C. C. Terus selanjutnya, Selanjutnya tarik segmen AB dan cari buat segitiga. Enggak, iya bisa segmen AB atau BC. Terus, Ya, nggak pakai segitiga juga nggak apa-apa sih Pak. Dari AB ditarik perpendicular bisectornya Pak. dari AP ditarik garis Perpendicular bisector, garis tengah-tengah perpendicular tegak lurus. bisector, berarti garis. Garis Yang merah. tengah-tengah tegak lurus dengan AB. Oh, ya. Garis yang Nggak tegak bisa, lurus Pak. dengan AB. Kenapa nggak bisa? Oh, dari titik sini apa dari kalau perpendicular bisector itu berarti bukan dari titik ini. Jadi ini dari A dan C saya ambil di tengah di sini ya. Iya gitu. Terus ditarik garis tegak lurus. Iya tegak lurus. Terus Dari B ke C juga sama Pak. B ke C tarik garis tegak. Ini sama ya, tarik garis tegak. Potongannya itu senternya. Potongannya ini adalah Senternya. senternya. Oke, benar nggak ini? Yang lain. Oke, benar nggak ini yang lain? Ayo Bapak Ibu, ini Pak Bu Hermayanti cara menentukan. Jadi ini adalah pusatnya nih. Oh, Ya. ya. Hmm. Ini adalah pusatnya. Oke, benar nggak ini, Bu? Ayo Bu ibu-ibu yang lain. Salah satu caranya. Jadi Bu Herma caranya begitu. Nah, jadi sebenarnya ini prinsipnya yang digunakan Bu Herma itu menggunakan prinsip apa? Prinsip yang namanya apotema kan? Nah, prinsip yang namanya apotema. Bahwa lingkaran itu kalau pusatnya di sini, maka akan pusatnya di O, maka ada yang namanya istilahnya apotema. Apotema adalah garis tegak lurus melalui titik tengah AB itu tali busur. Ya, ini juga sama kalau ada tali busur, pasti ini tegak lurus melalui titik tengah. Semuanya gitu ya. Kalau saya tarik garis ini tali busur, pasti pas di titik tengah. Sehingga kita buat tali busur, titik tengahnya kita tarik, nanti perpotongannya adalah pusatnya. Jadi betul ya. Jadi betul, salah satu jawabannya adalah itu betul jawaban itu. Yang lain silakan cari jawaban yang lain. Cari jawaban yang lain. Itu buat Lewat PR. perpotongan 2 diameter. Nah, perpotongan gimana? Perpotongan 2 diameter. 2 diameter. Saya bantu gambar ini lingkaran. Terus buat diameter. Iya. Kalau ngomong pusatnya diameter adalah garis yang melalui pusat lingkaran, pusatnya itu belum. Nah itu Nah, itu berbalik gimana lagi, makanya saya bingung juga nih definisinya. Itu soal yang pertama tuh. Nah, soal yang kedua ini sering saya berikan ke mahasiswa nih. Kalau segitiga ABC, cara bikin sudut garis bagi sudut A kan gimana, menggunakan jangka kan? Kita jangkakan ke sini, nanti dari sini nih jangkakan lagi ke sini gitu ya. Maka ini garis bagi gitu ya. Menurut Lailatul ya, garis bagi ya. Mama tuh makan. Sudut B juga sama, jangkakan ke sini, nanti jangkakan lagi ke sini menggunakan jangka, maka ini garis bagi gitu ya. Yang
di sini juga sama. Pertanyaannya, ini segitiganya kok sebagian kok hilang ini. C-nya hilang ini sudutnya. Gimana caranya melukis garis bagi sudut C yang hilang? Tentunya tanpa memperpanjang ya. Kalau perpanjang dulu Pak, diperpanjang ketemu di sini nih C-nya di sini. Ah itu nenek kalian juga tahu itu ya. Nah, tanpa memperpanjang. Gimana caranya menentukan garis bagi sudut C yang hilang? Ini hilang ini. Nah, itu ya. Ini pertanyaan yang kedua. Ini buat PR juga kali ya. Biar enak deh. Ada yang bisa jawab? Tadi pertanyaan pertama sudah ada yang bisa jawab tuh. Baru satu pertanyaan. Gitu ya. Ini juga harus memahami. Inilah yang namanya deep learning, Bu Nur Lailatul, ya. Deep learning, kalau kita sudah menguasai lingkaran, bagian-bagiannya mau dikaitkan dengan apapun, begitu ya, dia bisa menyelesaikan. Dikaitkan dengan ini. Ini sebenarnya kan sama. Tapi kalau ini sudut C-nya ada sudutnya, kalau yang ini sudutnya nggak ada. Gimana cara mengkonstruksinya? Ya. Baik, itu nanti buat PR. Selanjutnya nanti Bapak Ibu besok monggo sambil dibaca untuk yang selanjutnya ya, bukunya. Itu berkaitan tentang ya, dibaca tadi definisi segala macam, paralel postulat nih ya, paralel postulat Euclid, the Legendre diagram gitu ya, sehingga nanti habis lebaran kita sudah nyampe kepada bab 2. Bab 2 itu berkaitan tentang insiden geometri ya. Sudah mulai hilang. Baik, ada yang mau ditanyakan? Logic and incident geometry ya. Jadi silakan dibaca-baca. Nanti ini akan saya share dengan RPS-nya ya, gitu ya. Jadi nanti sampai pertengahan semester kita bicara tentang Euclid. Nanti pertengahan semester berikutnya kita bicara tentang Euclid. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan dengan 2 PR itu. Ya, lebaran ya. Plus nanti baca-baca gitu ya. Nanti sebetulnya nanti bolehlah dengan software ya, software kita aplikasi dengan apa gitu ya. Nanti di geometri non-Euclid juga ada software tersendiri ya. Ada yang namanya cakram, point disk gitu ya, spherical paper gitu ya, itu ada dan seterusnya nanti ada. Baik, itu untuk pembukaannya Bapak Ibu ya, untuk hari ini. Nanti silahkan nanti dibaca bukunya, nanti kita dari sini semua, nanti yang lain-lain kalau ada tambahan nanti saya informasikan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Ini coba di screenshot Bu buat absen, karena absennya sudah nggak bisa lagi karena tadi di pagi. Untuk berikutnya nanti kita akan kuliah di pukul 18.30 ya. 18.30. Saya mau tanya, untuk kuliah berikutnya itu 18.30 sampai jam 9 di hari Jumat. Tapi itu bukannya ini ya Pak ya? Atau ada yang lain ya, Pak, saya salah, barengan sama aljabar abstrak ya? Nah itu ditukar itu. Oh ditukar. Jadwal sama aljabar abstrak Bu. Oh gitu. Oke, baik. Ya, siap. Yang ngajar aljabar abstrak siapa? Pak Sikit ya? Iya. Jadi ditukar sama beliau. Karena
apa namanya, kan ini juga nanti kuliahnya bisa sekali-kali luring kan, nggak hanya dari semua. Nah nanti kita sekali-kali luring bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari gitu ya, geometri. Jadi nanti mata kuliahnya ditukar dengan pasikit berarti. Jadi saya Jumat habis maghrib, nanti pasikit berarti jam berapa? 9:30 ya? Iya Prof, Sabtu pagi. Kalau saya, karena ternyata di Pasca itu pagi itu jam 8 sampai 10:30 saya ya, untuk S3. Baik, sudah di potret Bu Nurlailatul, share saja di grup. Baik Pak. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah melewati proses pembelajaran di hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini, ilmu yang sedikit ini bisa kita jadikan ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, syukur-syukur bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama lafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna pelajaran hari ini gitu ya, berkaitan tentang titik dan garis ya. Sekecil apapun perbuatan kita itu selalu Allah selalu mengetahui, Tuhan itu selalu mengetahui, dan sebisa mungkin kita berjalan di atas garis yang lurus yang nantinya besok itu wassiratal mustaqim, juga berjalan lurus sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin bi Bapak. Salam. Terima kasih Prof. Selamat Lebaran. Selamat lebaran. Dan Prof, selamat Idul Fitri.